Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan bab 15 yaitu sisi gelap kepemimpinan. Adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah Maratu Solehah dengan NPM ujung 023. Yang kedua ada Sela Septianita dengan NPM ujung 036. Dan yang ketiga ada Khalisa Almadea Putri dengan NPM ujung 042. Dan yang terakhir ada Alen Nizar dengan NPM ujung 069. Pada mata kuliah kali ini diampu oleh Dr. Nova Mardiana SEMM. Hai, kami dari kelompok 15 dengan anggota kami yang pertama Saya Alin Sarasyani dengan NPM ujung 09. dan saya Sela Septianita dengan NPM ujung 36. Saya Maratu Soleka dengan NPM ujung 023. Saya Khalisa Almadea Putri dengan NPM ujung 042. Jadi materi pertama yang akan dibahas adalah tentang kepemimpinan yang buruk. Kepemimpinan yang buruk umumnya dikaitkan dengan seorang individu yang dapat bekerja secara efektif untuk membangun sebuah tim dan mendapatkan hasil. Tetapi kemudian keputusan atau hasil yang diperoleh tersebut berubah. Atau dengan kata lain, seorang pemimpin tersebut tidak dapat mempertahankan keputusan yang telah diambil. Selanjutnya adalah cara untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan seseorang. Caranya yaitu dengan melihat kemampuan seseorang dalam membangun tim dan memberi pengaruh positif, sehingga mendapatkan hasil dari orang lain. Seorang pemimpin yang efektif merupakan mereka yang memenuhi kriteria tersebut, dan mereka yang tidak efektif adalah yang tidak dapat memenuhi semuanya secara bersamaan. Pemimpin yang efektif juga harus mampu menempatkan organisasi atau orang-orang yang berada di bawah arahannya ke ruang atau tempat yang lebih baik lagi untuk mereka bekerja maupun pada kehidupannya. Dari 3 kriteria tersebut, kita dapat melihat bahwa pemimpin semestinya dapat memberi gambaran masa depan yang meyakinkan agar bisa mendapatkan pengikut yang mampu membuat perubahan dan membuat visi kelompoknya menjadi kenyataan. Memasuki materi yang kedua mengenai ketidakmampuan manajerial. Ketidakmampuan manajerial ini sering dihubungkan dengan individu yang tidak mampu membuat suatu tim yang kompeten dan mencapai hasil. Bahkan riset menunjukkan bahwa ketidakmampuan manajerial ini menyentuh angka 50-75%. Nah, mungkin ini terdengar mustahil, karena jika hal ini benar-benar terjadi, pasti akan ada banyak sekali perusahaan, negara, pemerintah, ataupun organisasi yang akan jatuh dengan mudah. Namun, terdapat banyak sekali fakta-fakta yang menunjukkan bahwa memang buruknya manajerial menyentuh angka setinggi itu. Fakta yang menunjukkan ketidakmampuan manajerial mencapai angka 50-75%. Yang pertama, banyak negara yang diperintah oleh para diktator, seperti di Arab Saudi, Mesir, Jordan, Iran, Cina, dan juga Rusia. Yang kedua, adanya peningkatan CEO yang drastis pada tahun 2008. Ada 1.132 CEO baru pada 9 bulan pertama tahun 2008. Ini meningkat dari 700 CEO per tahun pada periode tahun 2002 ke 2004. 50% dari mereka kemudian akan dipecat karena kinerja yang buruk selama 3 tahun di masa kepemimpinannya. Karena itulah, tingkat kepercayaan terhadap para pemimpin di dalam dunia bisnis ada dalam titik terendah dalam kurun waktu 10 tahun ini. Yang ketiga, banyaknya bisnis baru yang bangkrut. Riset membuktikan bahwa perusahaan bisnis baru yang bangkrut dalam waktu 5 tahun mencapai angka 50-90%. Dan ini ditemukan hampir di semua jenis bisnis di banyak negara. Sebagian besar bangkrut karena ada faktor ketidakmampuan manajerial dalam perusahaan mereka. Yang keempat, 67% proyek IT mengalami kegagalan. Riset juga membuktikan bahwa 67% proyek IT mengalami kegagalan karena alasan-alasan seperti tidak bekerja sesuai fungsi, tidak selesai sesuai dengan rencana, atau biaya pembuatannya melebihi anggaran yang diperhitungkan. Dan yang kelima, kebanyakan organisasi-organisasi besar di dunia gagal dalam mencapai tujuan.
Di sini terdapat gambar dua dimensi ketidakmampuan manajerial yang di dalamnya terdiri dari manajer kompeten, manajer yang mementingkan hasil, pemandu sorak, dan juga manajer yang hanya memajang nama. Manajer yang kompeten adalah mereka yang mampu membentuk tim dan mendapatkan hasil dari tim tersebut. Kemudian manajer yang mementingkan hasil itu biasanya ahli dalam mencapai sebuah tujuan, seperti dalam bidang pencapaian target penghasilan ataupun rasio keuntungan dan kerugian. Akan tetapi, mereka biasanya memperlakukan anak buahnya dengan buruk, sehingga hasil yang didapat itu tidak akan bertahan lama. Kemudian ada pemandu sorak. Pemandu sorak ini adalah orang-orang yang biasanya fleksibel serta mampu beradaptasi dan membangun hubungan dengan orang lain dalam lingkungan kerja. Kebanyakan dari pemandu sorak ini lebih berfokus untuk membangun lingkungan kerja, sehingga melupakan bahwa mereka juga harus mendapatkan hasil dari orang-orang yang bekerja untuk mereka. Dan yang terakhir, ada manajer yang hanya memajang nama. Seringnya manajer ini bekerja dengan prinsip main aman dan jauh dari masalah serta menghindari perhatian. Sebuah atensi merupakan hal terakhir yang mereka inginkan. Karena begitu mereka mendapatkan atensi, maka biasanya orang-orang akan berharap lebih dan memberikan ekspektasi yang lebih juga pada mereka. Kemudian sebuah riset itu membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat persentase manajer kompeten tinggi akan lebih sukses dibanding perusahaan yang tidak banyak memiliki manajer yang kompeten. Oke, untuk materi selanjutnya adalah penurunan manajerial. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, manajer yang buruk itu adalah manajer yang bisa membangun tim tapi tidak dapat mencapai tujuannya. Nah, manajer buruk ini bisa disebut juga manajer yang kurang kompeten ya. Soalnya pengertian dari manajer yang kompeten itu adalah manajer yang bisa mengatur timnya sehingga dapat mencapai tujuan mereka. Nah, penurunan manajerial ini biasanya ditandai dengan adanya peningkatan kinerja pada seseorang tapi hanya sesaat. Setelah itu dia akan mengalami penurunan. Nah, dampak setelah penurunan manajerial ini juga sendiri pada individu itu dia sikapnya akan berubah dari sebelum dia mengalami penurunan dan sesudah dia mengalami penurunan. Manajer yang mengalami penurunan manajerial ini dia akan menyalahkan satu sama lain, berbeda dengan manajer yang sukses. Kalau manajer yang sukses, dia akan belajar dari kesalahannya. Tapi kalau yang mengalami penurunan manajerial, dia akan menyalahkan satu sama lain. Penurunan manajerial juga berkaitan dengan ketidakmampuan dalam membangun dan memimpin tim. Nah, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang pemimpin terhadap staf dan tidak menunjang performa kerja. Dan yang terakhir adalah penurunan manajerial ini terjadi karena ketidakmampuan dalam membangun hubungan dengan rekan kerja. Kekurangan ini biasanya terlihat dari tingkah laku para manajer yang tidak sensitif terhadap kebutuhan dan keadaan para pengikut serta rekan kerjanya. Kebanyakan dari manajer ini biasanya sifatnya itu sangat kompetitif, penuntut, dan mendominasi. Selanjutnya yaitu penyebab ketidakmampuan dan penurunan manajerial. Ketidakmampuan dalam beradaptasi dengan situasi baru, tidak mampu membangun tim, atau ketidakmampuan mengubah situasi adalah faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan seorang pemimpin. Selain itu, pemimpin, pengikut, dan faktor situasi memiliki perannya masing-masing dalam isu penurunan manajerial. Terkadang, para pemimpin ditempatkan pada situasi ketika mustahil bagi mereka untuk membangun tim atau mencapai sebuah tujuan. Nah, dan di sisi lain, banyak juga pemimpin yang memiliki kekurangan. Contohnya seperti pemimpin yang tidak memperdulikan anggota timnya ataupun pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan otokratis, sehingga mereka pun dianggap sebagai pemimpin yang tidak berkompeten. Jadi di sini saya akan membahas mengenai penyebab ketidakmampuan seorang pemimpin, pengikut, dan menghadapi situasi yang baru. Nah, apa sih yang menyebabkan
ketidakmampuan seorang dalam memimpin ataupun melakukan suatu pekerjaan. Nah, jadi yang pertama, penyebab ketidakmampuan seorang pemimpin adalah kurangnya kesadaran seorang pemimpin tersebut, lalu kurangnya kesadaran dalam menghadapi situasi yang baru, dan kurangnya kecerdasan seorang pemimpin dalam menyelesaikan masalah dalam organisasi. Lalu yang kedua, penyebab ketidakmampuan seorang pengikut atau seorang yang di bawah pemimpin tersebut. Yang pertama, pegawai yang tidak puas dalam kepemimpinan tersebut. Lalu yang kedua, karyawan yang malas dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang terakhir, penyebab ketidakmampuan dalam menghadapi situasi yang baru. Nah, yang pertama, masalah ketidakmampuan dalam menghadapi masalah globalisasi, lalu dalam menghadapi masalah peperangan, dan yang terakhir menghadapi dalam masalah keberangkutan. Sekian, terima kasih. Udah, weh. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari bab 15, yaitu sisi gelap kepemimpinan. Semoga penjelasan yang sudah kami jelaskan dapat mudah dipahami oleh teman-teman semua dan berguna untuk kedepannya. Jikalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ya. Dadah! Kamu nanya, ente kadang-kadang ente ya.